Assalamualaikum. Salam. Halo teman-teman. Perkenalkan saya Dwesa dari Prodi Hubungan Internasional B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia dan langkah yang tepat dalam menyikapi tantangan tersebut. Sebelum itu, tantangan ekonomi yang dihadapi di Indonesia sendiri itu apa aja sih teman-teman? Nah, jadi salah satunya saya akan mengambil contoh yaitu tantangan globalisasi ekonomi yang secara otomatis menjadi tantangan ekonomi di Indonesia. Globalisasi perekonomian sendiri sekarang merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara yang bisa didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka, tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara satu sama lain. Nah, globalisasi ekonomi erat kaitannya dengan perdagangan bebas. Bisa dikenal sebagai free trade, yang dimana menciptakan kawasan perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Globalisasi perekonomian ini berarti adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Adapun peran Indonesia dalam globalisasi ekonomi yaitu seperti kegiatan perdagangan dan kegiatan investasi yang dilakukan Indonesia. Nah, tentu saja kegiatan ini memiliki dampak positif maupun negatif dari globalisasi ekonomi. Contoh dampak positifnya seperti memotivasi SDM dalam meningkatkan kualitas, meningkatkan devisa, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan transfer teknologi dan ilmu pengetahuan. Contoh dampak negatifnya yaitu pertama kemungkinan hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produksi negara lain yang lebih murah dan berkualitas. Kedua, membanjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia. Ketiga, terdapatnya ancaman masuknya tenaga kerja asing di Indonesia yang lebih profesional SDM-nya, yang dimana hal ini mengakibatkan lapangan kerja di Indonesia yang sudah sempit semakin sempit. Keempat, perusahaan dalam negeri lebih tertarik bermitra dengan perusahaan dari luar. Akibatnya, kondisi industri dalam negeri sulit berkembang. Dan yang terakhir, yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri yang berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, dari yang kita bisa lihat di sini, banyak sekali kan dampak negatifnya. Maka dari itu, pentingnya sikap Indonesia dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Yang perlu kita harus lakukan adalah upaya atau langkah dalam menghadapi era perdagangan bebas ini. Seperti yang pertama, menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki skill yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra kesungguhan dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk berkompetisi secara sehat. Yang kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat. Serta semua itu bisa kita cegah dan tanggulangi dengan baik secara bersama, yang dimana kita harus bersikap kritis dalam menerima berbagai pengaruh dari luar negeri di era globalisasi ini, dengan menyaring segala yang positif bagi perkembangan dan pembangunan negara Indonesia agar negara Indonesia tetap berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tidak mengurangi nilai-nilai, karakter, dan jati diri bangsa kita sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi yang berkaitan tentang tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia dan langkah yang tepat dalam menyikapi tantangan tersebut. Terima kasih. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun cara penyampaiannya. Wassalamualaikum.